itu perempuan. Kemudian mati lagi Pak. Bu, halo? Itu ciri siapa? Ciri perempuan. Ya, kalau laki-laki ada juga karakternya. Karakter laki-laki itu satu, itu sering atau suka dihargai keputusannya. Nih, kalau yang terakhir komunikasi nonverbal terlibat dalam hubungan, ini perempuan. Jadi kalau ada apa-apa dilibatkan. Seneng kalau dilibatkan. Kalau nggak dilibatkan, tiba-tiba ada apa gitu, nanti emosional. Betul nggak? Laki-laki misuat. Siapa misuat? Ya suami ibu semua. Saya suami. Saya suka dihargai keputusannya. Bapak bener nggak Pak? Kalau punya keputusan suka Nah kadang-kadang yang membuat suami nggak bisa ada keputusan karena apa? Istrinya itu bawel banget atau komunikatif banget sehingga dia tertekan nggak bisa ngambil keputusan. Biarkan yang menemukan Christophus Columbus itu aja nggak nanya. Laki-laki kan gitu. Nah ini nih suka dihargai keputusannya, tidak suka disalahkan. Jadi kalau laki-laki itu relatif mereka karakternya nggak mau disalahin, walaupun salah. Iya nggak? Menurut ibu, tapi menurut mereka nggak salah. Nanti kalau ada dampaknya baru tuh kan gitu. Tapi ibu jangan nyalahin dia. Nih, siapa yang ingin, ini ada solusi bagus nih. Siapa yang ingin persoalannya selesai? Katakan saya. Persoalan itu masalah. Punya masalah nggak? Mau selesai? Mau. Jurusnya satu. Jurusnya satu. Ada yang tahu? Coba pertama kali ada masalah di dunia ini, manusia yang punya masalah di dunia ini siapa? Nah, kapan Nabi Adam punya masalah yang pertama kali? Saat dipisahkan dari Hawa, saat diturunkan dari surga. Itu masalah bukan? Dari sini kita bisa belajar menyelesaikan masalah, belajar dari Nabi Adam. Ketika diturunkan dari surga, Nabi Adam langsung menyalahkan diri sendiri dengan doa yang sering kita baca, Rabbana golamna anfusana wa illam taghfir lana. Hafal kan? Wa tarhamna lanakunanna. Itu artinya apa coba Pak? Ya Allah, ya Rabbi, Tuhanku, golamna anfusana, kami salah, kami zolim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka aku termasuk orang yang rugi gitu. Jadi Nabi Adam menyalahkan diri sendiri, saya salah. Tidak nyalahin orang lain, padahal udah jelas-jelas tuh digoda sama iblis. Iya, lewat Siti Hawa, benar. Nah, tadinya mah Nabi Adam nggak tergoda, tapi iblis pinter ke istrinya gitu. Nggak nyalain Siti Hawa, nggak nyalain iblis. Jadi Bapak Ibu kalau mau selesai masalahnya caranya gimana? Menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang. Dan kita keturunan Adam bukan? Semuanya keturunan Adam. Nah, kalau iblis punya masalah, itu relatif pasti pasti menyalahkan orang lain. Karena ketika iblis diturunkan dari surga, dia nyalahin siapa? Nyalahin Adam. Kenapa? Karena nggak mau sujud sama Adam, akhirnya dikeluarkan dari surga dan awas nih gara-gara Adam gitu. Nah akhirnya kan berketurunan Nabi Adam. Ada dua kriteria yang mengikuti keturunannya, yang mengikuti karakternya Nabi Adam. Dia selalu kalau ada masalah, saya salah, orang lain benar. Tapi yang karakternya mengikuti iblis adalah ketika dia punya masalah, dia nyalahin orang. Ini gara-gara si Eta, gara-gara si Eta, gua hidup kayak gini gitu.
Nah, maka mulai hari ini kalau punya persoalan, sebenarnya nggak ada persoalan. Persoalannya itu karena apa? Karena saya merasa benar. Orang lain juga merasa benar. Kayak saya nulis 9 sama 6 itu akan selalu berbeda ya Bu ya. Coba Bu, saya tulis 9. Bu tulis 9 Bu. Yang gede Bu dihitung. Nah, oke. Ini berapa Bu? Kalau saya balik berapa? 6. Kalau saya melihatnya dari sini, Ibu akan bilang ini 6. Tapi di depan saya ini 9. Kemudian saya bilang ini 9. Ibu akan bilang kayak gitu terus sampai lebaran kucing. Demi Allah ini 9. Ibu akan bilang demi Allah ini. Kalau sudah berbeda kayak gitu, akhirnya apa? Muncul persoalan, muncul permasalahan itu. Jadi caranya gimana Ustadz? Caranya tadi bilang saya salah, orang lain benar. Gitu. Itu ada ininya, ada jurusnya di magnet rezeki. Ternyata kalau kita mau selesai persoalan kita, udah saya yang salah, dia yang benar. Kita teliti aja. Semua yang terjadi di dunia ini memang sudah benar karena yang terbaik dari Allah, sudah skenarionya kayak gitu, betul nggak? Jadi kalau mau selesai kayak gitu, maka suami nggak mau disalahkan. Tapi kalau suami yang belajar juga, dia juga nggak akan nyalahin istri, betul? Kemudian senang dengan ucapan terima kasih, laki-laki. Kemudian suka melindungi. Kalau udah laki-laki jiwanya memang pelindung ya Pak ya. Suka melindungi. Terus suka digoda. Wah ini. Mau pilih digoda di rumah apa digoda di luar rumah? Nah, ibu harus godain suami. Seneng dia digoda, ya. Hal-hal receh apa ngomong yang nggak jelas. Situ orang sini juga, iya situ juga orang sini gitu. Padahal suami istri, ya. Jadi ngomongnya nggak usah yang penting-penting. Gas habis. Pak, SPP anak ke Syaira belum dibayar. Itu yang penting. Kalau ngomongin itu terus akan bete keluarga tuh. Coba ngomong yang nggak penting-penting, sama seperti ibu dulu masih PDKT kan, teleponan lama banget. Kamu kesukaannya apa? Bakso. Aku juga suka makan bakso. Penting nggak bakso? Warna kesukaannya apa? Merah Pak. Wah, aku juga suka merah. Besok kita pakai baju samaan. Nah, maka kalau itu masih sampai sekarang itu keren. Ya, tangan kanan dong, tangan kanan. Hai Besti. Mulai hari ini saya bersungguh-sungguh mempraktekkan semua ilmu yang diajarkan hari ini. Berbicara yang tidak penting itu adalah penting dalam berumah tangga. Oke Besti? Oke, kita untuk ibu-ibu semua. Jadi ngomongnya yang nggak penting, udah nggak usah yang penting-penting dulu, nggak apa-apa. Karena kalau saya belajar di magnet rezeki itu akan jadi energi Bu. Energi rezeki itu berlian, dia akan datang kepada keluarga yang bahagia. Nanti akan kita bahas. Suka bau wangi-wangian ya, suka wangi. Jadi ibu kalau mau kemana-mana pakai parfum, Pak hadiahin parfum gitu. Ya. Kalau mau kemana pakai parfum, jangan terlalu sih. Tapi kalau mau bobo pakai parfum. Setuju? Setuju. Ada anak-anak di sini? Suka melihat keindahan. Iya. Keindahan semuanya, ya rumah, ya istrinya yang indah, gitu kan? Nah ini daster bolong udah 5 tahun dipakai terus gitu. Nah ini nggak boleh ya. Terus cara komunikasi orang tua. Nah kemudian baru kita membangun komunikasi.
Komunikasi itu ngomong, Pak. Jadi kalau ada apa-apa itu harus ngomong. Ngomongnya itu dengan terbuka dan jujur, kemudian sering mendengarkan. Jadi nggak ada tuh kita ngomong terus, orang lain diem. Itu namanya taklim. Kalau ngobrol itu, kalau ngomong itu, kita ngomong, orang lain ikut ngomong. Enak. Dua arah. Anak-anak juga kayak gitu. Kita pancing supaya kita mendengarkan. Ibu-ibu suka dinasehatin nggak sama suami? Oh enggak? Suka dinasehatin nggak? Seneng nggak dinasehatin? Serius? Masa? Coba ibu bangun pagi udah dapat nasihat dari suami.